Halo, ketemu lagi sama gue Rian. Gue sekarang mau nge-review aplikasi yang namanya Genius. Bagi yang belum tahu, pasti nyangkanya Genius itu aplikasi semacam e-learning atau e-books, karena namanya Genius. Bukan ya, Genius itu aplikasi dari Bank BTPN, yaitu aplikasi perbankan. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini ya. Oke, kita lihat sudah di-download sekitar 1 juta kali dan ratingnya 3,9. Lalu providernya itu BTPN, yaitu Bank BTPN ya. Sebelum lanjut, gue jelasin dulu sedikit tentang Genius. Genius itu aplikasi digital perbankan hampir mirip dengan m-bankingnya BCA atau Mandiri ya. Tapi kalau gue lihat-lihat lebih mendekati seperti PayPal. Dan hal yang pertama yang membuat gue tertarik untuk daftar Genius ini yaitu kartu debitnya sudah Visa dan bisa dipakai untuk verifikasi PayPal. Lalu bisa untuk belanja online seperti situs-situs luar negeri, contohnya AliExpress dan lain-lain. Dan lalu bisa juga untuk belanja di Google Play Store. Oke, untuk mendaftar kita tidak perlu datang ke Bank BTPN. Jadi cukup melalui aplikasi dan isikan semua form-form. Lalu jika sudah selesai mengisi data, kita bisa meminta tim Genius datang ke tempat kita untuk aktivasi, atau kita yang mendatangi booth Genius yang ada. Seperti gua kemarin, gue mendatangi booth di Kokas untuk aktivasi ya. Ya, ini fotonya. Ya, untuk alamat bootnya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ya. Dan untuk fitur-fitur lainnya akan gue bahas di video review ini. Jadi kita lanjut aja. Oke, langsung gue buka aja aplikasinya. Ya, ini adalah halaman depan Genius. Dan tadi sebelumnya gue udah login. Dan di sini kita bisa login menggunakan fingerprint ya. Seperti di aplikasi PayPal, jika ada yang pernah menggunakan aplikasi PayPal. Oke, ya ini halaman depannya. Dan tadi kita lihat gue ada 3 kartu. Nanti bakal gue jelasin. Ya, nextnya kita langsung lihat menu in and out. Ya, in and out ini adalah menu dimana daftar transaksi yang sudah kita lakukan. Seperti contoh yaitu yang pertama kali transaksi gue itu congratulations plus 50.000. Kenapa gue bisa dapat 50.000? Karena waktu gue daftar ada program kalau gue input ID temen gue sebagai referral, gue bakal dapat 50.000 dan temen gue juga bakal dapat 50.000. Tapi kalau untuk sekarang gua nggak tahu ya masih ada apa enggak. Dan dananya pun masuk seminggu setelah aktivasi Genius ini ya. Oke, lalu untuk yang kedua, yang di tengah dan yang terakhir, yang paling pertama itu adalah saat gue verifikasi PayPal. Dan biaya untuk verifikasi PayPal yaitu sekitar 26 ribuan. Tapi nanti akan kembali lagi ke kita sekitar 4 hari uangnya, walaupun tidak full ya, hanya berkurang sekitar ya 500 atau 600 rupiah lah ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu Card Center. Di sini terlihat ada 3 kartu ya. Gue punya 3 kartu. Oke, akan gue jelasin. Kartu yang pertama itu M-Card. M-Card itu adalah kartu utama yang kita dapatkan saat aktivasi Genius. Kegunaannya, kartu M-Card ini itu kartu utama. Dia seperti kartu debit ATM lainnya ya. Bisa dipakai untuk tarik tunai atau gesek debit. Tarik tunai pun kita bisa tarik tunai di jaringan Prima ataupun jaringan ATM bersama. Untuk masalah biaya administrasinya, jika kita tidak tarik tunai dari BTPN, yaitu ada 6.500. Tapi jika kita pertama kali daftar Genius,
kita diberikan gratis biaya administrasinya, yaitu sebanyak 50 kali transfer ataupun tarik tunai ya. Jadi tidak ada biaya administrasinya selama 50 kali. Oke, lanjut yang e-card. E-card ini kartu yang tidak ada fisiknya ya, atau seperti bisa dibilang yaitu kartu virtual. Nah, kita bisa belanja online menggunakan ini. Jadi tidak lebih riskan ya. Lebih riskan jika kita menggunakan kartu utama. Misalnya kita mau beli game di Play Store, kita bisa menggunakan e-card ini. Dan di sini saldonya masih 0. Bisa kita isikan dari saldo yang ada di Genius berapapun. Kalau nggak salah itu maksimal 100 juta. Oke, yang ketiga yaitu gue kasih nama Mark One. Kartu yang ketiga ini namanya X-Card. X-Card itu kartu tambahan. Ini kita bisa minta maksimal sampai 4. Kegunaannya sama seperti kartu utama, yaitu seperti kartu debit ATM lainnya, bisa tarik tunai. Tapi di sini saldonya harus kita isikan dahulu dari saldo Genius kita. Jadi enaknya ini kita bisa atur. Misalnya kartu utama kita kita pakai untuk nabung, lalu kartu ketiga kita ini yang Mark One ini, yang X-Card, bisa kita pakai misalnya untuk belanja online, atau kita bisa pakai untuk jajan atau apa. Jadi tidak mengurangi saldo utama kita, yaitu misalnya saldo utamanya untuk nabung gitu loh. Ya, oke, lanjut. Jika ingin memesan X-Card, kita bisa klik buat X-Card. Itu akan muncul halaman buat kartu baru. Di sini akan ada konfirmasi, yaitu alamatnya sudah yang terbaru atau belum. Jika belum, bisa lihat data diri dan kita ubah alamatnya. Dan jika sudah, ya kita bisa lanjut. Ya, kalau sudah lanjut, otomatis akan masuk ke sistem Genius. Dan kartu akan diantarkan ke rumah kita ya. Dan gua kemarin request X-Card itu dikirimkan sekitar 4 hari, nggak nyampe 1 minggu ya, lumayan cepat. Dan jika kita tidak di rumah, kita bisa menitipkan fotokopi KTP, karena pengantaran kartu ini harus ada KTP kitanya ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, itu top up kartu. Nah, di sini kita bisa milih, misalnya pertama itu top up untuk kartu yang X-Card kita. Ya, kita lanjut. Kita isikan nominalnya. Yang jika oke, nanti akan otomatis terisi. Tapi sini gua nggak isi ya, hanya contoh aja. Ya, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu save it. Ya, ini menu untuk menabung. Dimana di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu Flexi Saver, dan yang kedua ada Dream Saver. Yang Flexi Saver itu kita baca di sini ada bunga 5% dan dapat ditarik kapan saja. Ya, jadi kita menabung di sini mungkin ada bunga maksimal 5%. Gua nggak tahu ya per bulan atau enggak, karena gue belum coba. Lalu yang Dream Saver nggak ada bunganya. Ya, kita mungkin bisa memisahkan Dream Saver ini kita menabung untuk buat beli laptop. Jadi nggak akan kepake dengan saldo utama jika kita belanja. Hanya di situ mungkinnya perbedaannya. Oke, menu berikutnya yaitu Send It. Send It ini menu untuk transfer. Kita bisa transfer ke sama Genius atau Bank BTPN, juga bisa ke bank lainnya. Nah, untuk info, jika transfer ke Genius, kita bisa menggunakan ID kita ya, atau cash tag kita yang kita daftarkan pertama kali, tanpa menggunakan nomor rekening. Nah, yang di sini jika kita buka Send It, pertama-tama akan muncul semua kontak yang ada di handphone kita ya. Nah, jika ingin menambahkan kontak lain, nanti akan gue contohin mau nambahin dengan kontak nomor rekening lain ya. Kita lanjut aja ke tagihan. Nah, di sini tuh banyak menu. Menurut gue di sini berguna banget. Yang pertama kita lihat yaitu isi pulsa, lumayan lengkap di sini providernya. Gue coba lihat ya, minimalnya 25.000 sampai 100 ribuan. Indosat pun lumayan lengkap. Lalu coba gue lihat TV dan internet, ada Indovision dan lain-lain, walaupun belum semua ada ya, tapi lumayan.
Lalu gua lihat listrik dan air untuk beli token PLN. Sini belum ada. Oke, kita lihat lagi tiket dan transportasi, ada kereta api, tapi kita suruh masukkan nomor tiket. Mungkin ini yang ada di situsnya PT KAI ya. Jadi kita bisa bayar di sini. Ya, kita lihat e-commerce, baru ada FinPay. Ya, kita lihat lagi yang terakhir yaitu tagihan telepon. Tagihan telepon ini untuk provider prabayar ya, seperti Halo atau XL Prabayar dan lain-lain. Lumayan lengkap di sini. Ya, lalu menu berikutnya itu split bill. Di sini gua belum coba. Split bill itu mungkin seperti berbagi tagihan atau patungan dengan teman kita ya, atau dengan kontak yang ada di kita. Kita lanjut lagi aja ke jenis kontak. Gua di sini mau nyoba nambahin kontak bank BCA gua ya. Kita isikan nama lengkap kita di sini. Oke, lalu isikan nama banknya dan udah lumayan lengkap. Ya, gua pilih BCA. Kita isi nomor rekeningnya, lalu klik lanjut. Ya, kita tunggu. Jika sudah oke, langsung tambahkan kontak dan masukkan password Genius kita. Ya, jika sudah akan masuk ke kontak kita ya. Untuk cara transfernya atau untuk melihat kontak yang sudah kita daftarkan tadi, kita langsung saja masuk ke send it dan searching nama yang kita tambahkan tadi. Nah, itu nama gua. Nah, sini kita bisa transfer ya, itu masukkan jumlahnya berapa. Bisa juga kita otomatis transfer misalnya setiap tanggal berapa, dibayar tagihan. Jika oke, lanjut aja. Ada pilihan bayar sekarang atau bayar nanti. Dan untuk 50 pertama transaksi gratis, tidak ada biaya ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu Find Us. Ya, Find Us ini lebih ke menu dimana lokasi ATM Genius atau lokasi ATM Bank BTPN ya, untuk tarik tunai atau setor, lebih ke banknya mungkin ya. Oke, lalu yang terakhir kita coba Genius Help. Nah, ini menurut gua sangat membantu ya. Gue udah beberapa kali chat CS nya dan ngebalasnya pun cepat. Walaupun terbilang baru, menurut gue pelayanannya udah oke. Untuk selanjutnya gua mau nyoba beli game di Play Store. Pertama-tama gue ke wishlist. Nah, di wishlist sudah ada game yang namanya Lost Journey. Gua tertarik dengan game ini karena menurut Google Play ini best game di 2016. Nanti mau gua mainin atau langsung gua review juga ya. Oke, pertama-tama langsung kita klik buy. Yaitu sebetulnya ini promo. Harganya 3.000. Ya, kalau udah muncul halaman pembayarannya, di sini terlihat ada bill my Telkomsel. Nah, dulu memang gua pernah beli game pakai Telkomsel ya beberapa kali. Makanya di sini kalau gua mau nambah pembayaran baru, gua klik payment method. Lalu gua pilih yang add credit or debit card. Ya, nanti dimasukkan saja data-datanya seperti nomor kartu dan CVV-nya. Jika sudah selesai memasukkan datanya, langsung klik continue. Kita tunggu, lalu kita klik buy dan konfirmasi, masukkan password Play Store kita ya. Ya, payment successful. Sudah terlihat, berarti di sini pembeliannya sudah berhasil. Kita lanjut dan sudah selesai, bener, langsung download. Langsung kita lihat di Geniusnya ya. Di Geniusnya kita lihat berkurang tidak saldonya. Ya, sudah berkurang menjadi 36.000. Kita lihat detailnya. Pasti heran ya kenapa 36.000 padahal harganya 3.000, karena saldo sebelumnya sekitar 46.000 lebih. Nah, di sini ada namanya Google Service 10.000. Kenapa 10.000? Itu bukan biaya admin dari Google ya, itu hanya biaya pertama
untuk verifikasi kartu kita, seperti tadi gua verifikasi PayPal. Nah, dan di Google Service ini uangnya akan kembali kok, ya nggak lebih dari 1 jam. Dan kita lihat di sini ada biaya Google Dream Sky yaitu 3.000. Jadi oke, sudah masuk dan gamenya pun sudah terbeli, berarti sukses ya. Ya, yang terakhir gue mau nyoba beli pulsa. Nah, langsung aja kita buka lagi Geniusnya, langsung ke menu Send It, lalu pilih pulsa. Gue mau isi pulsa, providernya itu Tri, senilai 25.000. Langsung gue masukin aja nomor gua, dan kalau udah dimasukin langsung tekan lanjut. Oke, kita bisa simpan nomor HP kita, yaitu simpan nomor gua dengan nama gua Ariantri. Oke, langsung konfirmasi ya jika sudah benar, dan masukkan password Genius kita. Ya, kita tunggu. Oke, top up pulsa sedang diproses. Ya, saldonya masih belum berkurang. Gue coba refresh. Oke, saldo sudah berkurang 25.000. Kita lihat apakah sudah masuk. Ya, oh ya, ada notifikasinya. Langsung kita coba klik aja notifnya. Ya, pengisian 25.000 sukses. Berarti pengisian pulsanya berhasil ya. Jadi kesimpulannya, menurut gue aplikasi Genius ini sangat praktis dan cukup cepat untuk transaksi. Apalagi bisa menjadi solusi kalau kita emang butuh untuk verifikasi PayPal, untuk belanja Google Play Store atau belanja-belanja di aplikasi-aplikasi atau e-commerce luar. Lalu fitur unggulan lainnya menurut gue yaitu dengan adanya menu Save It atau menabung untuk mengatur keuangan kita sehingga menabung menjadi lebih termanage. Pelayanannya pun menurut gue udah sangat baik. Jadi silakan ya yang ingin coba, tapi jangan lupa kalau sudah daftar masukkan nama referralnya yaitu Kudoh ya. Oke, cukup sekian dari gue. Thank you. Halo, gue Aryan. Thank you for watching us. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.